Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana. Saya dari program studi D3 Teknik Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi fisiologi, yaitu sistem muskuloskeletal. Jadi selamat menyaksikan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua adalah fungsi ataupun peranan, yang ketiga adalah organ yang berperan, dan yang keempat adalah penyakit ataupun gangguan yang terdapat pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem muskuloskeletal. Apa sih sistem ini? Nah, sistem muskuloskeletal ini terbagi menjadi 2 arti. Yang pertama adalah muskolo yang artinya otot dan skeletal artinya tulang. Jadi, sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Sehingga sistem ini sangat penting di dalam tubuh manusia karena memegang peranan yang begitu utama dalam pergerakan. Yang kedua yaitu mengenai fungsi. Fungsi dari sistem muskuloskeletal ini yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh ataupun postur tubuh. Dan yang kedua adalah memungkinkan terjadinya pergerakan. Dan itu merupakan fungsi utama dari sistem ini. Dan yang ketiga adalah melindungi organ-organ vital. Organ-organ vital yang terdapat di dalam tubuh akan dilindungi oleh sistem ini. Namun itu adalah fungsi sistem ini sebagai fungsi penunjang. Fungsi utamanya adalah dalam pergerakan. Sehingga apabila tidak ada sistem ini, maka di dalam tubuh tidak akan terjadinya pergerakan. Oleh karena itu, sistem ini sangat penting fungsi dan peranannya di dalam tubuh manusia. Yang ketiga mengenai komponen atau organ-organ yang terdapat dalam sistem muskuloskeletal ini. Organ-organ yang terdapat dalam sistem ini, yang pertama pastinya adalah otot atau muskular. Yang kedua adalah skeletal atau tulang. Yang ketiga adalah sendi. Yang keempat adalah tendon. Yang kelima adalah ligamen. Yang keenam adalah bursae. Dan yang ketujuh adalah fascia. Nah, itu dia penyusun atau organ-organ yang berperan dalam sistem muskuloskeletal ini. Yang pertama adalah sistem skeletal. Nah, skeletal ini adalah sistem rangka dan yang terdiri dari jaringan ikat yang keras dan kaku dan mengandung banyak sekali mineral serta zat perekat dan kapur. Sistem ini adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan juga tulang rawan atau kartilago, yang mana fungsinya yaitu sebagai untuk tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Komponen yang pertama yaitu tulang. Nah, tulang ini memiliki lapisan terluar yang disebut dengan periosteum. Lapisan dalamnya yang disebut dengan sumsum tulang. Sumsum tulang ini dibagi menjadi 2, yaitu sumsum tulang kuning dan sumsum tulang merah, yang mana kuning berfungsi sebagai menyimpan cadangan lemak dan merah membentuk produksi sel. Sel penyusun dari tulang itu ada osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Kemudian pembentukan tulang ini terdiri atas komposisinya yaitu mineral dan jaringan organik, kalsium, dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang yang pertama adalah hereditas, yang kedua adalah nutrisi, yang ketiga adalah faktor endokrin atau hormon, yang keempat adalah faktor persarapan, yang kelima adalah faktor mekanis, dan yang keenam adalah penyakit-penyakit. Jadi itulah beberapa komponen yang mempengaruhi dalam pertumbuhan tulang. Nah, di dalam tulang itu biasanya dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang contohnya terdapat di paha. Lalu tulang pendek yang terdapat di pergelangan tangan maupun pergelangan kaki. Lalu tulang beraturan biasanya di ruas tulang belakang dan tulang pipih di tulang tengkorak. Fungsi utama atau fungsi tulang secara umum yaitu memberikan formasi kerangka, formasi sendi,
pelengketan otot, pengungkit, menyokong berat badan, proteksi, kemudian fungsi imunologi di mana tulang itu tempat pembentukan limfosit B dan makrofag, serta tulang juga penyimpan mineral. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 tulang yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial itu berfungsi untuk membentuk sumbu tubuh yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada rangka apendikuler, di mana rangka ini berfungsi untuk pergerakan tubuh dan terbagi menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Lalu ada sendi. Nah, sendi ini biasanya disebut sebagai persambungan. Sendi merupakan pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Sendi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, yaitu fibrosa, kartilago atau tulang rawan, dan sinovial. Kemudian sendi berdasarkan jenis persambungannya dibagi menjadi 3 juga, yaitu sinetrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Sinetrosis ini adalah sendi yang tidak sama sekali terjadi pergerakan, contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian ampiartrosis ini adalah sendi yang terjadi sedikit pergerakan, contohnya adalah persendian vertebrae. Kemudian ada diartrosis yang mana di sini banyak sekali terjadi pergerakan, contohnya pada sendi panggul, lutut. Yang kedua adalah sistem muskulus atau otot. Sistem ini terdiri atas otot, fascia, dan juga tendon. Nah, otot ini 43% dari bagian tubuh kita adalah isinya otot. Nah, sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya sebagai tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kemudian kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus terjadi karena adanya aktivitas otot, sehingga otot memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh. Fungsi otot itu adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, dan memberikan bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot ini ada 3, yaitu otot polos. Nah, otot polos ini memiliki inti yang berada di tengah dan disarafi oleh saraf otonom, sehingga otot polos ini bekerja tanpa lelah dan juga memiliki mekanisme yang sangat cepat. Otot polos ini biasa disebut sebagai otot yang tidak sadar. Kemudian ada otot rangka. Otot rangka ini memiliki banyak sekali inti dan disarafi oleh motorik somatik. Nah, otot rangka ini dapat kita rasakan ketika ia bekerja, sehingga ini sangat cepat lelah dan juga disebut sebagai otot sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini hampir sama dengan otot polos, yaitu memiliki satu inti yang berada di tengah dan disarafi oleh saraf otonom, sehingga ia tidak mudah lelah ketika berkontraksi atau bekerja dan mekanismenya sangat cepat. Dan otot ini juga disebut sebagai otot tidak sadar. Lalu ada fungsi sistem otot rangka. Fungsi ini yang pertama menghasilkan gerakan rangka, kemudian mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, dan mekanisme kontraksi otot yang pertama terjadi ketika adanya rangsangan. Ketika rangsangan datang, akan diubah menjadi asetilkolin. Asetilkolin akan terurai menjadi asetil dan kolin, lalu berubah menjadi miogen. Miogen ini akan merangsang aktin dan miosin untuk bergeser, sehingga otot akan berkontraksi dan memendek.
Kemudian organ lain dari sistem muskuloskeletal yaitu tendon. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dan juga tulang. Lalu ada ligamen. Ligamen ini merupakan jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Lalu ada bursae yang merupakan kantong kecil yang terdapat di jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan juga tendon, dan di antara otot. Lalu ada fascia, di mana fascia ini merupakan jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem ini merupakan suatu keluhan pada bagian-bagian otot, rangka yang dirasakan oleh seseorang, mulai dari keluhan sangat ringan sampai keluhan yang sangat sakit. Faktor penyebabnya biasanya itu yang pertama karena faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada peregangan otot yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas yang berulang. Dan yang keempat ada sikap kerja yang tidak alami. Kemudian yang kelima ada faktor penyebab sekunder seperti tekanan, getaran, dan suhu. Serta ada penyebab secara kombinasi, itu disebabkan oleh umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, dan kekuatan fisik. Penyakit yang pertama pada sistem muskuloskeletal yaitu osteoartritis. Penyakit ini biasanya diderita pada orang yang berumur 40-60 tahun yang telah usia lanjut, dan penyakit ini biasanya dikarenakan oleh usia, obesitas, dan juga trauma. Kriteria diagnosa pada penyakit ini pada bagian lutut, nyeri lutut, kekakuan pada pagi hari selama 30 menit, dan pembesaran tulang. Kemudian pada bagian pinggul itu biasanya nyeri pinggul dan kekakuan pada pagi hari selama 30 menit atau 60 menit. Kemudian pada tangan itu nyeri tangan, sakit dan kekakuan, pembesaran jaringan keras dan dari sendi tangan tertentu. Yang kedua adalah PMR atau polymyalgia rematik. Penyakit ini biasanya disebut sebagai rematik, yang mana penyebabnya belum ditentukan secara pasti, tapi penyakit ini biasanya disebabkan oleh kekebalan tubuh, genetik, dan juga faktor lingkungan. Contoh dari gejala penyakit ini seperti nyeri di leher, bahu, pinggang, bagian belakang, bokong, paha. Kemudian ada penyakit pseudogout. Penyakit ini adalah penyakit akibat pengendapan kristal kalsium pirosfobat dehidrat. Penyakit ini dapat menimbulkan nyeri dan bisa hilang dan timbul akibat endapan tersebut. Ciri-cirinya seperti adanya kristal urat dalam cairan sendi, kemerahan sekitar sendi, nyeri atau bengkak. Oke, itulah sedikit penjelasan mengenai sistem muskuloskeletal. Nah, sistem ini sangat penting dalam tubuh karena bertanggung jawab dalam pergerakan. Oleh karena itu, ketika sistem ini terganggu atau ada penyakit yang menyerangnya, maka akan mengganggu pula pergerakan kita dan akan mengurangi pergerakan kita. Oleh karena itu, jagalah kesehatan pada sistem ini. Bukan hanya sistem ini, juga sistem lain yang ada di dalam tubuh kita, karena sehat itu sangat penting, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa terapkan hidup sehat. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan, wawasan di dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.